Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Lisa Nazifah. Saya adalah Widya Suara Muda dari BPSDM Provinsi DKI Jakarta. Pada kesempatan kali ini, izinkanlah saya menjelaskan strategi pembelajaran dari mata diklat Standar Kinerja Pelayanan yang merupakan salah satu mata pelatihan dari Agenda 3 Manajemen Kinerja, workshop pelatihan kepemimpinan administrator atau PKA yang dulu dikenal dengan nama Diklat PIM 3 untuk para eselon 3. Berdasarkan keputusan Kepala LAN nomor 1008 tahun 2019 tentang kurikulum pelatihan kepemimpinan administrator, mata pelatihan standar kinerja pelayanan terdiri dari 9 jam pelajaran. Tujuan pembelajaran dari mata pelatihan standar kinerja pelayanan adalah peserta diharapkan mampu menjelaskan dan menerapkan standar pelayanan publik dalam pelaksanaan tugas serta mengelola sumber daya kelompok kerja dalam tugas pelayanan. Mata pelatihan ini terbagi dalam 3 materi pokok, yaitu 1. Standar pelayanan dan indikator kepuasan pelanggan. 2. Efektivitas dan efisiensi implementasi dan kualitas produk hasil layanan. Dan 3. Pengelolaan dan pemberdayaan sumber daya dalam peningkatan kinerja pelayanan. Pembelajaran dimulai dengan berdoa, mengucapkan salam, dan memperkenalkan diri. Setelah Widya Suara memperkenalkan diri, lalu peserta diminta untuk memperkenalkan diri secara singkat saja, sebutkan nama dan 1 kata motivasi. Misalnya, Lisa, profesional. Dilanjutkan dengan membuat komitmen kelas, yaitu aturan-aturan selama mengikuti pembelajaran untuk disepakati bersama. Kemudian bersama-sama peserta membuat yel-yel untuk menyegarkan suasana agar siap menerima materi. Yel-yel ini nantinya juga akan dilakukan kembali pada sesi siang untuk menyemangati atau membuat suasana kelas menjadi lebih kondusif. Lalu sebelum memulai pembelajaran, dilakukan pre-test dengan menggunakan Google Form untuk mengukur pengetahuan peserta di awal pembelajaran dan kemudian akan dibandingkan dengan akhir pembelajaran dilakukan dengan post-test. Pembelajaran akan dibagi menjadi 3 sesi. Sesi pertama untuk materi pertama yaitu standar pelayanan dan indikator kepuasan pelanggan. Indikator keberhasilan dari materi pokok ini adalah pada akhir pembelajaran, peserta dapat menjelaskan standar pelayanan dan indikator kepuasan pengguna layanan. Metode pembelajaran yang akan digunakan pada sesi 1 ini adalah brainstorming, ceramah, tayangan video, diskusi kelompok, dan window shopping. Membuka pelajaran dengan brainstorming tentang standar pelayanan untuk mengetahui kedalaman pemahaman peserta tentang kebijakan dan pelaksanaan standar pelayanan di instansi kerja masing-masing. Dilanjut dengan penyampaian materi tentang standar pelayanan dan indikator kepuasan pelanggan dengan metode ceramah dan pemutaran video tentang standar pelayanan untuk membandingkan antara praktik di lapangan dengan peraturan yang berlaku. Standar pelayanan berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik adalah tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur. Setelah itu, agar pembelajaran lebih terpusat kepada peserta dan tidak monoton, maka dilakukan diskusi kelompok. Peserta akan dibagi menjadi 5 kelompok, di mana setiap kelompok terdiri dari 6 orang, dengan mempertimbangkan gender, asal instansi, dan jenis pekerjaan agar pembagian kelompok merata dan setiap kelompok memiliki anggota yang heterogen. 5 kelompok tersebut akan mendapatkan topik diskusi yang berbeda-beda. Kelompok 1 tentang perbedaan antara standar pelayanan, standar pelayanan minimal, dan standar operasional prosedur. Kelompok 2 tentang penyusunan standar pelayanan dan maklumat pelayanan. Kelompok 3 tentang siklus standar pelayanan. Kelompok 4 tentang pengukuran indeks kepuasan masyarakat atau IKM. Kelompok 5 tentang peran serta masyarakat dalam pelayanan publik. Hasil diskusi kelompok dituliskan dalam flip chart untuk kemudian dilakukan window shopping. Window shopping adalah model pembelajaran berbasis kerja kelompok dengan melakukan berbelanja keliling
melihat-lihat hasil karya kelompok lain untuk menambah wawasan. Tiap kelompok diwakili 2 orang, berperan sebagai narasumber yang siap di dekat flip chart untuk menjelaskan hasil diskusi kepada pengunjung dari kelompok lain. Sementara, 4 orang lainnya melakukan window shopping ke kelompok yang lain untuk melihat hasil diskusi dan bertanya dan mencatat, kemudian setelah itu kembali ke kelompok asalnya dengan membawa oleh-oleh berupa hasil diskusi dari kelompok lain untuk disampaikan kepada rekan sekelompoknya. Dengan metode window shopping ini, setiap peserta dituntut untuk aktif dengan perannya masing-masing dan memperoleh pemahaman dengan cara yang aktif pula dengan melibatkan aktivitas tutor sebaya. Sehingga pada akhir sesi dapat dicapai indikator keberhasilan, yaitu peserta mampu menjelaskan standar pelayanan dan indikator kepuasan pengguna layanan dengan baik. Sesi pertama ini ditutup dengan menyampaikan rangkuman singkat tentang materi standar pelayanan. Berlanjut pada sesi kedua, disampaikan materi pokok kedua, yaitu efektivitas dan efisiensi implementasi dan kualitas produk hasil layanan sebanyak 3 jam pelajaran. Indikator keberhasilan dari materi ini adalah pada akhir pembelajaran, peserta dapat menganalisis efektivitas dan efisiensi implementasi dan kualitas produk hasil layanan. Metode pembelajaran yang akan digunakan pada sesi ini adalah tayangan video, brainstorming, problem-based learning, dan presentasi hasil diskusi. Sesi kedua dimulai dengan aktivitas penyegaran setelah break agar suasana kelas kembali kondusif. Dilanjut dengan penayangan video tentang pelayanan publik yang efektif dan efisien, lalu mengajak peserta untuk menanggapi isi video, kemudian mengarahkan peserta untuk brainstorming tentang efektivitas dan efisiensi implementasi layanan agar pembelajaran berlangsung 2 arah. Setelah itu, peserta akan kembali berkelompok untuk melakukan problem-based learning. Apa yang dimaksud dengan problem-based learning? Problem-based learning adalah suatu pendekatan pembelajaran di mana peserta mengerjakan suatu permasalahan yang nyata dengan maksud untuk menyusun pengetahuan, mengembangkan inquiry dan keterampilan berpikir tingkat tinggi, mengembangkan kemandirian dan percaya diri. Topik diskusi adalah tentang efektivitas dan efisiensi dalam pelayanan yang merupakan permasalahan real yang diambil dari salah satu instansi kerja untuk kemudian dipikirkan bersama-sama solusi dari permasalahan tersebut. Setelah selesai diskusi, setiap kelompok diminta untuk mempresentasikan hasil diskusinya untuk ditanggapi oleh kelompok lain. Dengan metode pembelajaran ini, diharapkan peserta tidak hanya dapat memahami efektivitas dan efisiensi dalam implementasi layanan, tapi juga mampu menganalisis efektivitas dan efisiensi tersebut untuk meningkatkan kinerja pelayanan di tempat kerjanya masing-masing sesuai dengan tujuan pembelajaran. Menutup sesi kedua dengan memberikan umpan balik terhadap hasil paparan peserta dan menyampaikan rangkuman singkat dari materi. Sesi ketiga akan diisi dengan materi ketiga, yaitu tentang pengelolaan dan pemberdayaan sumber daya dalam peningkatan kinerja pelayanan sebanyak 3 jam pelajaran. Indikator keberhasilan dari materi ini adalah pada akhir pembelajaran, peserta mampu menjelaskan pengelolaan dan pemberdayaan sumber daya dalam meningkatkan kinerja pelayanan. Metode pembelajaran yang akan digunakan adalah ceramah, tanya jawab, tugas mandiri, dan pemutaran video. Memulai sesi ketiga dengan aktivitas penyegaran kembali agar peserta lebih siap menerima materi. Dilanjut dengan penyampaian materi dengan ceramah singkat dan tanya jawab setelahnya agar pembelajaran berlangsung 2 arah. Setelah itu diberikan tugas mandiri dengan topik mekanisme pengelolaan sumber daya dalam pelayanan di tempat kerja masing-masing agar lebih efektif dan efisien. Beberapa perwakilan peserta akan diminta untuk menjelaskan hasil tugas mandirinya di depan kelas agar dapat diberikan masukan oleh peserta lain dan umpan balik dari bidik suara. Menutup sesi ini dengan menayangkan video tentang best practice dalam pengelolaan sumber daya dalam pelayanan agar peserta mendapatkan gambaran untuk meningkatkan kinerja pelayanan di instansi masing-masing.
dilanjut dengan menyampaikan kesimpulan dari mata pelatihan standar kinerja pelayanan. Masuk ke sesi terakhir, yaitu sesi penutup. Dilakukan evaluasi peserta berupa post-test menggunakan Google Form untuk melihat adanya peningkatan pemahaman dibandingkan dengan pretest di awal pembelajaran. Dilanjutkan dengan memberikan motivasi kepada para peserta untuk bekerja dengan amanah, profesional, dan sepenuh hati. Mengutip quote dari pemimpin kelas dunia, misalnya saja dari Ronald Reagan, "The great leader is not necessarily the one who does the greatest things, but the one that gets the people to do the greatest things." Bahwa pemimpin yang baik tidak selalu seseorang yang melakukan hal-hal yang besar, tetapi seseorang yang mendorong orang lain untuk melakukan hal-hal yang hebat. Mengakhiri pembelajaran dengan menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta atas perhatian dan kontribusi aktifnya, lalu berdoa dan mengucapkan salam. Demikian yang dapat saya sampaikan mengenai strategi pembelajaran dari mata pelatihan standar kinerja pelayanan sebagai bagian dari agenda 3 manajemen kinerja, workshop pelatihan kepemimpinan administrator. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.